warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bandara News TV? Hari ini kita berjumpa kembali dalam episode yang ketiga, yaitu Pojok Bandara. Hari ini kita kedatangan tamu kita sekaligus narasumber kita, yaitu Bang Satim Sanjaya sebagai pelaku usaha di Bandara Soekarno-Hatta dari Kitra Group. Sejak lama beliau perintis dari nol. Itu kita kenalkan Pak Satim Sanjaya. Assalamualaikum Pak Satim Sanjaya. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya Pak Satim, ada yang ingin saya tanyakan Pak Satim. Sejak berapa lama Pak Satim memulai usaha di Bandara Soekarno-Hatta awalnya Pak Satim? Alhamdulillah kita mulai usaha itu dirintis dari kita lepas sekolah menengah atas. Tahun berapa itu Pak Satim? Itu sekitar tahun 90-an. Oh. Jadi lepas sekolah SMA, kebetulan bisnis ini kita hanya menjalankan warisan orang tua ya. Oh ya. Bisa disebut nggak bisnis yang sekarang ini apa Pak Satim? Untuk saat ini kita concernnya tuh untuk cleaning aircraft. Oh, aircraft cleaning ya. Aircraft cleaning dan merambah untuk perbaikan kabin pesawat. Kalau mulai usaha kita di tahun 90-an. Lama juga ya Pak Satim ya? Itu awalnya dirintis memang dari ayah saya. Oh, turunan berarti ya Pak Satim ya. Jadi saya itu hanya melanjutkan aja Pak. Jadi untuk bidangnya itu khusus. Iya, apa aja tuh Pak? Aircraft Pak. Maksudnya aircraft gimana tuh Pak Satim? Aircraft biar itu kita tahu. melayani cleaning aircraft Pak ya. Pencucian pesawat. Oh, pesawat dicuci juga ya Pak Satim, kayak mobil ya? Ya. Karena kan itu untuk kebersihan juga. Oh iya. Itu yang luarnya aja. Ya. Ya. Termasuk dalam. Oh dalam. Berarti interior ya? Ya interior kan untuk penumpang. Oh. Bagaimana penumpang itu akan nyaman dalam kondisi pesawat bersih. Oh. Artinya gini, ketika pesawat itu landing, penumpang turun, itu Pak Satim membersihkan pesawat gitu ya? Ya. Awalnya seperti itu kita laksanakan. Berhubung bertambahnya waktu, kita hanya coba sistem untuk per bulan aja Pak. Jadi 1 bulan sekali kita laksanakan untuk bagian luar, bagian dalam, dan juga kita juga maintenance ya. Maintenance itu ya, perbaikan perbaikan ataupun perawatan. Apa aja tuh Pak Satim? Biasanya untuk di cabin itu kan ada sarung kursi, kita bisa clean, karpet juga, ataupun mungkin ada beberapa kursi-kursi yang rusak yang sifatnya minor, kita bisa laksanakan. Artinya kursi pesawat yang rusak nanti Pak Satim memperbaiki gitu. Ya, ya kemungkinan juga ada airline yang mempunyai spare. Jadi spare-nya kita perbaiki pada saat yang di pesawat kondisi rusak kita bisa tuker. Dan kita untuk pelaksanaan itu ada izin ya. Jadi izin dari pihak terkait untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau kan gini, biasanya airline itu melihat misalnya nih Pak Satim karena di bidangnya memperbaiki kursi pesawat, apakah ada sertifikat khusus atau apa gitu? Kayak kalau di bandara itu semua serba, artinya serba harus ada izin Pak Satim. Ya misalnya, oh ya Pak Satim punya sertifikat license ini atau apa gitu Pak Satim? Ya sebenarnya memang regulasi ya Pak ya. Di pesawat itu memang harus kita memiliki regulasi izin, terutama untuk chemicalnya, ataupun untuk material-materialnya yang masuk ke dalam cabin pesawat dan yang nempel pada kursi pesawat. Jadi di sana ada regulasi yang namanya ARC, ada yang namanya COFC. Jadi COFC itu berhubungan dengan sertifikasinya, itu dengan chemical.
biasanya ada COC-nya, ya kan? Sertifikat material. Oh, material. Iya, tapi iya. kalau kita timbul ke material, ya, biasanya itu ada namanya ARC-nya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Dan itu regulasi perhubungan. Terus karyawannya Pak Satim sendiri setidaknya pasti punya lesson ya, artinya mempunyai sertifikat keahlian di bidang misalnya interior, yang tadi Pak Satim bilang nyuci pesawat, bisa eksterior gitu, ya. Kalau untuk karyawan itu kita biasanya ada panduan ya, Pak. Iya. Kalau kita untuk memperbaiki kursi, biasanya kita punya namanya manualnya, Pak. Baik itu CMM ataupun AMM. Jadi ini yang perbaikan kursi. Untuk perbaikan kursinya. Iya. Jadi kursi itu pun nggak sembarangan, Pak, kita perbaiki, kita lihat manual. Iya kan, kursi pesawat sama kursi yang kita dudukin ini Pak Satim kan beda nih ya. Iya. Iya, dia kayak ada bisa maju secara otomatis ya. Ya artinya kayak kita mah ya digital kali ya. Gitu. Ya kan ada perbedaan gitu. Ya kalau di kita ada koridornya, Pak ya. Oh iya. Jadi maksudnya apa tuh koridornya? untuk melaksanakan itu kita punya panduan. Oh iya. Dan kita tidak boleh lari dari buku panduan. Oh, ada aturan apa? Iya, cara yang misalkan gini ya, Pak. Iya. Untuk kursi ini materialnya ini kita harus nyucinya pakai materialnya ini. Iya. Misalkan ada kerusakan ini apa? Kita juga ada manualnya, materialnya ini, speknya ini. Jadi untuk material yang masuk atau bahan-bahan untuk perbaikannya pun itu nggak sembarangan. Kita ada manualnya, ada material, ada COC-nya, nanti kita selesai ada ARC-nya, itu semua harus mendukung. Terus spare partnya nih Pak Satim, kan pesawat itu kan dari luar negeri ya, bisa buatan Amerika, buatan Prancis atau Inggris atau Jerman. Itu kan spare partnya apa impor dari Jerman, apa kita pakai yang lokal, ada kali di Indonesia? Kan luar biasa, jauh banget Pak, harus mesen, pasti mahal. Dalam kondisi itu kita mau tidak mau ya harus, karena kan ada beberapa material itu yang vendor, Pak. Nah vendor itu kayak seat itu kan nggak cuma satu rupa ya, Pak ya. Seat itu ada yang namanya Recaro, ada yang namanya Sigma, ada yang namanya macam-macam lah ya, terus ada beberapa tipe gitu. Waduh, saya jadi ya karena bukan pada bidangnya belum paham. Ya makanya mungkin itu sebenarnya kalau sudah familiar ya terbiasa ya Pak. Iya, karena udah kerjaan Mbak Satim. Karena dan masing-masing itu punya manufaktur. OM itu original manufaktur itu kita harus sana, Pak. Jadi dia punya part number, dia punya serial number, dia punya manufaktur, produk mana. Nah itu kita vendor. Oh iya. Oh ketahuan ya, misalnya ini pesawat ini buatan Jerman. Gitu, berarti kita harus misalnya butuh spare partnya ke arah sana gitu ya? Iya. Jerman sini gitu. Ya misalkan Recaro lah katakan Pak. Iya. Nah itu kan OM-nya itu Recaro manufakturnya Pak. Itu ada part numbernya, ada apa? Nah itu fabricate ya. Jadi kita bisa minta ke pabrik itu. Cuman ya risikonya ya dari waktu sih Pak. Oh, maksudnya gimana? Lama mesennya? Ya kan dari luar ke Indonesia kan proses Pak, impor kan, impor bea cukai masuk, dan masuk lagi barang PPNBM kan ya sekarang ini. Nah kemungkinan itu waktu. Kalau kita hanya minor repair kan cuma kecil Pak. Kali Pak Satim punya ada ide sendiri kayak MacGyver, apa nih kalau spare part ini sulit, akhirnya bikin sendiri gitu. Buatan enggak ya? Pesawat itu kan ada quality Pak. Oh iya. Iya, ada inspektor quality. Yang mana mereka itu pasti monitor. Jadi setiap provider airline itu memiliki inspektor dan quality Pak. Jadi pada saat kita kirim barang pun kita pasti ditanya nih, ada ARC-nya enggak, ada COC-nya enggak, gitu. Dan kita harus bisa melewati itu fase ya Pak. Kalau dia memang oke ya berarti barang oke masuk ke pesawat. Iya Pak Satim, berapa pesawat yang sudah pernah Pak Satim kerjakan, artinya bukan jumlah pesawatnya, berapa airline gitu yang udah kerjasama dengan Pak Satim? Kalau airline sih
pasang surut ya Pak ya. Oh iya. Tergantung kondisi. Sriwijaya kita pernah. Oh iya. Nam Air kita pernah. Terus dari kita juga ada kerjasama misalkan dengan pihak Hanggar. Kebetulan kita mengerjakan juga baik itu model pesawat Airbus atau Boeing. Dan sekarang ini di Bandung nih kan lagi ada nih pesawat kecil misalkan kayak Twin Otter atau ATR yang kita ya tetap kesana lah arahnya. Pesawat pribadi juga ya mungkin ya. Pesawat pribadi ini ada beberapa sih ya, pesawat Phenom, Embraer itu kita melaksanakan juga ya, kerjakan. Karena memang Kitra ini khusus. Khusus tuh memang konsen untuk aircraft Pak, baik itu pesawat jet, pesawat regulernya kita kerjakan. Tapi Airbus pernah belum, Pak? Kita pernah Pak punya AirAsia. Oh, Airbusnya? Airbus. Oh, luar biasa. Nah, itu redelivery Pak. Mereka itu mau mengembalikan ke pemilik gitu ya. Kebetulan kita itu dari pihak Hanggar ya. Kebetulan kita ada kerjasama dengan pihak Hanggar. Alhamdulillah kita mendapat proyek Airbus. Ya kan nggak sembarangan kalau kita misalnya mobil rusak misalnya, kan kita bisa bawa ke rumah sendiri bengkel gitu. Kalau misalnya pesawat kan dia harus punya bengkel sewa hanggar sendiri ya, gitu ya, sewa hanggar kan ya. Ya artinya ada ini nggak ada kesulitan nggak Pak Satim? Kalau untuk pesawat itu kan ada masanya Pak untuk perawatan. Oh iya. Maksudnya gimana masanya? Pesawat itu kayak ada namanya A-check, ada namanya C-check, itu kan udah dalam artian itu sudah masuknya mereka pesawat itu untuk diperbaiki. Jadi ada jamnya Pak. Jadi pesawat juga nggak sembarangan asal narik ya, terbang atau ini enggak. Pesawat itu ada jam limitnya gitu. Oh jadi pesawat mah rutin dicek terus ya, artinya dipantau gitu kondisi mesinnya. Kali misalnya baru begitu rusak baru dibenerin gitu enggak ya? Saya sih orang awam Pak ya. Saya nggak bisa bicara ini. Yang saya tahu masing-masing di pesawat itu pasti ada historical. Kayak di cabin misalkan itu ada CMR. Dia report setiap hari ada kerusakan apa. Jadi dalam kerusakan itu misalkan pada saat dia itu bisa kita dikerjakan atau mungkin dia harus ke hanggar. Yang saya tahu sih seperti itu, bukan saya mendahului. Tapi yang saya tahu dia punya histori, jadi mungkin ada riwayat ini ya, setiap terbang ada catatannya ya. Jadi pada saat mereka masuk hanggar, yang seharusnya mereka ganti akan diganti. Jadi ada temporary repair, misalkan ada mungkin dia akan langsung ya fix gitu pada saat dia masuk ke hanggar. Luar biasa pemirsa. Tapi saya mau tahu nih, yuk pemirsa lihat kita tanya Pak Satim. Dulu sekolahnya apa sih Pak Satim? Apakah sekolah teknik pesawat atau apa gitu? Kok bisa sih orang sekitar bandara ini kan belum ada sekolah penerbangan Pak Satim? Sebenarnya apa otodidak atau gimana Pak Satim? Sebenarnya kita tuh apa Pak ya? Ini kan hanya kita menjalankan aja Pak. Mengalir ya Pak ya. Otodidak. Cuman di prinsip saya itu sekolah apapun kita harus punya usaha Pak. Karena itu prinsip saya Pak. Jadi saya sekolah itu setelah SMA tuh masuk manajemen informatika. Oh, bukan pesawat ya? Bukan pesawat. Luar biasa. Basic kita nggak ada. Cuman yang penting dari kita tuh punya kemauan Pak. Oh iya, belajar. Kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Itu aja sih Pak prinsip saya. Jadi belajar dari pengalaman ya, dikit-dikit gitu, akhirnya sekarang udah jadi magipernya masyarakat sekitar bandara. Luar biasa sekolahnya informatika, tapi bisa tahu tentang kerusakan kabin pesawat ya. Ya di sekitar kayak kursi pesawat. Tapi kursi anggota DPR mah nggak bisa dibenerin ya. Mungkin orangnya harus Pak. Menarik pemirsa, sekarang kita lanjut pertanyaan. Sekarang jumlah karyawan
berapa nih sebelum COVID berapa, setelah COVID berapa, terus juga kemarin ketika COVID ya berlangsung, kan bandara tutup tuh Pak Satim ya, beberapa airline juga mengalami nggak dampaknya gitu kan, ikut-ikutan tutup juga atau istirahat gitu Pak Satim, silakan. Ini yang sebenarnya masa-masa sulit untuk kita orang usaha Pak ya. Iya. Terutama di bidang transportasi, udara terutama. Kebijakan kan itu pasti berpengaruh Pak. Iya. Berpengaruh juga untuk ke beberapa airline. Ya bagi kita menyingkapinya ya kita cuman bersabar aja Pak. Bersabar, berusaha gitu aja. Tapi bener di Skop itu nggak ada kerjaan atau gimana? Ada aja? Kalau kita alhamdulillah sih ya Pak ya, dikit-dikit lah ya. Ada kita ya? Ada aja karena kita kan ini saya bilang tadi, kita kan berusaha juga Pak. Iya. Jadi apapun, bagaimanapun caranya, bisnis kita ini kan ada beberapa kita naungi personil Pak di kita, gitu kan. Ya itu yang harus kita pertahankan. Pak Satim, kriteria apa aja untuk menjadi karyawan Pak Satim gitu kan? Apakah harus mempunyai lesson seperti apa gitu kan? Soalnya kalau saya lihat pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Satim ini bukan sembarangan, membutuhkan skill gitu. Coba apa aja Pak Satim? Kalau dari kita, skill itu harus Pak ya. Iya. Karena ini berhubungan dengan regulasi, ya berhubungan dengan pesawat, otomatis SDM yang kita miliki itu mempunyai kemampuan. Baik kemampuan itu experience Pak di bidangnya. Jadi kayak kita kursi, sheet metal gitu Pak ya. Jadi kayak cleaning sudah ada sertifikasi untuk aircraft cleaningnya gitu. Jadi untuk dari kita sebagai perusahaan itu nggak juga sembarangan Pak untuk menerima karyawan untuk pekerjaan tersebut. Dan kita sih emang prioritas itu untuk manpower itu orang-orang yang ada di sekitar kita Pak. Tadi kan kriteria tuh Pak Satim yang saya tanyakan, itu karya Pak Satim sendiri direkrut dari mana aja? Kalau untuk karyawan, kita rekrut itu prioritas itu biasanya ya dari kita itu pertama beliau anak yatim. Anak yatim, luar biasa pemirsa. Terus? Yang kedua itu masyarakat sekitar. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini Pak, kalau dari masyarakat sekitar mempunyai potensi dan apa yang kita maksudkan, maksudnya itu dia punya keahliannya enggak, dia punya referensinya enggak, dia punya pengalaman enggak. Dan kalau itu adanya di masyarakat kita, kenapa tidak Pak? Artinya ada prioritas ya, masyarakat sekitar bandara. Kita memang prioritas masyarakat sekitar. Karena kan kita hidup kan bermasyarakat Pak. Iya. Jadi kita sendiri yang jaga juga lingkungan kita sendiri. Bagus itu Pak Satim. Berarti saya juga nih masyarakat sekitar bisa dong kerja di Pak Satim. Ya kalau Bapak memenuhi syarat kenapa tidak? Saya nyerah kalau ditanya lesson itu enggak. Ya Pak, karena kita memang walaupun kita memprioritaskan masyarakat sekitar, tapi tidak lupa juga kita membatasi dalam artian beliau ini apa yang bisa gitu loh Pak. Jadi kita juga ada fase kan. Jadi karyawan itu nggak selalunya mereka itu mengerjakan pekerjaan untuk dalam pesawat. Kan ada yang namanya office boy, ya kan, ada yang namanya staff. Jadi kan itu tergantung Pak kriteria mereka. Kalau menurut kita masuk dalam kriteria tersebut ya kenapa saya enggak gitu loh Pak. Terus Pak, kan nyari kerjaan di bandara ini luar biasa kan. Kalau kita nggak kenal sama airline nggak mungkin dong kita bisa tahu dapet gitu. Oh ya Pak Satim ini benerin kursi saya gitu. Itu ada marketing khusus atau memang ada kedekatan dari dulu Pak Satim dengan airline gitu selaku mitra Pak Satim? Ya alhamdulillah Pak ya, di zaman ayah saya
ayah saya itu mewariskan itu nama baik, alhamdulillah. Oh. Itu cikal bakal ya Pak ya. Karena dunia alien itu sempit. Oh iya. Ya. Kalau di satu alien ini kita membuat coreng, itu akan kemana-mana Pak. Oh, artinya memberikan keutamaan kepercayaan Ya. kepada mitra. Ya semaksimal mungkin ya Pak ya. Iya. Saya nggak bilang, nggak bicara saya itu baik, Iya. tapi saya berusaha baik gitu loh Pak. Iya. Ya insya Allah dengan kita berbuat baik, masa kita juga nggak ada timbal baliknya sih Pak. Iya. Prinsip saya itu aja sih Pak, berbuat baik aja kita Pak. Artinya secara maksimal memberikan kepercayaan kepada mitra usaha rekan kerja Pak Satim untuk lebih baik gitu, menjaga kualitas pekerjaan, ya kepercayaan itu Pak Satim, hingga sampai akhir ini masih dipercaya ke Pak Satim ya. Ya saya sebelumnya berterima kasih Pak ya kepada pihak-pihak airline customer kita ya Pak ya, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami nih untuk melaksanakan beberapa proyek mereka Pak ya. Yang terbilang proyeknya itu kan nggak hanya nasional Pak, tapi internasional. Oh, internasional juga ya. Pak. Jadi kan kayak misalkan ada pekerjaan kita di Bandung itu pesawat kecil ya Pak, Tinoter, itu akan dibalikan ke Kanada. Itu kan sudah lewat zona Pak ya. Alhamdulillah lah Pak, saya juga berterima kasih dan saya juga berusaha baik Pak, dan berusaha memberikan yang terbaik buat mereka gitu aja sih Pak. Kita nggak neko-neko harus bagaimana, nggak ada Pak. Yang penting kita berusaha dengan hasil baik, kerja yang baik, gitu aja sih Pak. Apa pesan buat teman-teman masyarakat sekitar bandara nih ya? Artinya yang sebenarnya ingin usaha di bandara tapi ada keterbatasan, misalnya ya akses, bagaimana pertama dia memulai atau gimana ya, mungkin keterbatasan hubungan, mungkin juga keterbatasan modal. Apa yang Pak Satim sampaikan kepada mereka gitu? Silakan Pak Satim. Kalau untuk saya sih, saya nggak bisa bilang sepatah-sepatah Pak ya, karena saya sendiri juga belum bisa disatakan itu saya bisa atau berhasil. Cuman prinsip saya, kalau kita memulai sesuatu Pak, itu jangan takut Pak, jangan ragu. Pertama, jangan takut, jangan ragu. Itu aja sih prinsip saya. Ya sisi religinya kita dengan orang tua bagaimana, hubungan dengan orang tua, dengan keluarga ya, hubungan dengan masyarakat bagaimana, menjaga hubungan dengan masyarakat luar, misalkan ya dari link kita ya Pak ya. Kita kan punya kawan tuh misalkan dari beberapa airline, silaturahmi aja sih Pak itu. Ya prinsipnya ya jangan buang-buang waktu lah. Masa muda jangan disia-siakan gitu Pak. Itu aja sih Pak. Artinya jangan sekedar di hati mau tapi nggak dilaksanakan. Ya kalau harus coba dulu gitu ya. Ya kan kebiasaan kalau orang kita itu Pak Satim, kalau dia mulai takut rugi gitu, takut apalah, apalagi kan Bandara Soekarno-Hatta nih terkenal ya gimana ya, artinya sangat wah gitu kan. Kayak misalnya pekerja di sini aja yang saya infokan dari rumah rapi, nggak tahu di sana ya kerja cuma hanya sebatas itu gitu Pak Satim. Ya kalau sisi itu mungkin iya Pak. Tapi kita harus punya prinsip Pak, usaha itu jadi pertama jangan takut, jangan ragu. Apalagi terserah kita ini pribumi Pak. Nah, jangan sampai pribumi tersingkir sama pihak-pihak asing. Kalau kita punya kemampuan, kita punya teman-teman yang bisa kita ajak gabung, ya kenapa tidak Pak? Gitu. Rezeki itu yang milik bersama sebenarnya Pak ya. Yang penting kan kita berusaha aja Pak. Ada kemauan gitu. Karena yang saya alami itu jalan itu banyak sih Pak ya. Bisa dari si A, dari si B gitu. Kalau digabungin ya jadi satu. Itu aja sih Pak. Ya Pak Satim, kemarin itu
kita mengalami namanya pandemi ya, luar biasa secara internasional mungkin. Tentunya banyak sekali menjadi hambatan terhadap pekerjaan dan kegiatan. Nah, harapan Pak Satim sendiri pasca pandemi ini apa harapan Pak Satim, terus juga harapan Bandara Soekarno-Hatta sebagai tempat ladang Pak Satim usaha, apa yang menjadi harapan Pak Satim ke depan? Silakan Pak Satim. Saya rasa untuk harapan tuh saya sama seperti yang lain Pak ya. Semoga masa-masa pandemi kemarin ini tidak terjadi lagi. Karena terus terang dalam kondisi pandemi itu banyak yang dirugikan Pak. Ya, karena dari pihak maskapai atau apa, karena kan pasti banyak beberapa yang harus protokoler ya. Yang mungkin kita sendiri juga ada keterbatasan untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan segala hal kegiatan. Akhirnya kita keganggu ya, termasuk berdampak kepada dunia usaha. Nah, kalau kita bicara harapan sih, saya berharap kita bisa melewati masa pandemi ini bersama-sama juga. Dalam artian kita bangun sama-sama, seperti bandara nih ya. Bandara ini kan transportasi ya, yang nggak pernah tutup. Ya kan, kayak bandara itu kan namanya pesawat itu semakin sepanjang waktu itu semakin berubah. Dulu dari pesawat-pesawat Fokker 100, Fokker 28 ya kan. Sekarang muncul Boeing pun ada beberapa ya, ada Boeing 1500, 800, 900, muncul lagi Airbus, muncul lagi segala macam berkembang gitu Pak ya. Ya saya harapkan kalau di bandara ini berkembang, itu kan juga akan ke dunia yang lain juga akan berpengaruh Pak. Jadi kayak misalkan masyarakat sekitar hidup kembali, yang tadinya ada parkiran bisa hidup lagi ya, yang adanya porter segala macam ya bisa kerja lagi. Harapan kita cuma satu ya, kita sama-sama aja Pak untuk menanggulangi COVID. Sama-sama kita berusaha untuk menormalkan lagi, jangan sampai COVID ini terulang lagi Pak. Oke pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Pak Satim Sanjaya selaku owner dari PT Citra Group. Beliau adalah termasuk orang yang benar-benar berambisi untuk maju dalam usahanya. Beliau adalah masyarakat sekitar bandara. Ada beberapa hal yang saya rangkum dari obrolan menarik dengan Pak Satim Sanjaya. Di antaranya yang pertama adalah kemauan kita untuk berusaha, untuk bekerja, artinya untuk mendapatkan penghasilan atau untuk merubah hidup yang harus benar-benar giat, artinya kemauan yang keras. Insya Allah segala sesuatu pekerjaan akan dapat berhasil. Mungkin itu aja pemirsa obrolan saya dengan Pak Satim Sanjaya. Pak Satim Sanjaya, makasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.